Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara, kita hidup ini harus bersih. Harus suci. Kenapa harus? Karena kita akan menghadap yang maha suci dan maha bersih. Maka di dalam Islam itu ada bab toharoh yang pertama dalam kitab fikih. Suci dalam Islam itu bukan hanya bersih saja, tapi juga dalamnya, bukan hanya luarnya. Nah, di bulan Ramadan itu termasuk membersihkan diri kita dan membersihkan harta kita dengan zakat. Membersihkan diri kita dengan zakat fitrah yang kita keluarkan, bahwa kita membersihkan untuk kembali kepada kefitrahan kita. Ada zakat yang kita keluarkan dari harta kita biar bersih. Kalau zakat fitrah, siapapun yang lahir di bulan Ramadan ini, atau siapa lagi yang sebelumnya, tentu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Orang tuanya yang bertanggung jawab. Tapi orang yang punya harta lebih dari satu nisab, haul, seringkali tradisi di Indonesia dikeluarkan pada bulan Ramadan ini. Ayo kita berzakat. Zakat yuzaki, membersihkan dari kita. Oleh karena itu, berzakat itu bukan kedermawanan, bukan voluntary, bukan sukarela, tapi mandatori, adalah kewajiban. Hakun lisaili wal mahrum, haknya mereka, lil asnaf asyamaniyah, orang fakir, miskin, yang mu'allaf, orang yang bangkrut, gharim, sabilillah, ibnu sabil, ya. Kita harus berikan kepada mereka dari harta yang kita punya, dari zakat fitrah kita maupun dari zakat harta kita. Dalam konteks Indonesia, saya melihatnya pelaksanaan zakat masih belum begitu maksimal. Potensi zakat kita lebih dari 200 triliun. Ada yang mengatakan 240, ada yang mengatakan 280, atau minimal ada yang mengatakan potensinya di atas 80 triliun. Tapi pengumpulan zakatnya jauh dari potensi-potensi itu. Maka tentunya perlu didorong kesadaran berzakat. Kalau zakat bisa ditunaikan oleh orang yang mampu, di 273,2 juta bisa dilaksanakan di Indonesia ini. Orang-orang yang kaya mau berzakat, insya Allah tidak ada kemiskinan. 10% orang yang miskin itu tidak lagi ada yang miskin kalau zakat mau ditunaikan. Lembaga zakat banyak sekali. Ada Basnas, di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah. Lembaga-lembaga zakat UPZ. Di pesantren kami ada UPZ, Pesantren Cendekia Amanah. Hanya seberapa orang-orang yang mau berzakat lewat pesantren kami. Kami sudah bisa memberi beasiswa kepada orang yang tidak mampu. Menggratiskan orang-orang yang tidak mampu di pesantren saya. Bisa membantu kepada sekitar pesantren. Aktivitas kegiatan berantas buta Al-Quran dalam pesantren saya bisa biayai dari dana zakat. Bahkan pesantren lain yang tidak mampu bisa kami bantu dari dana zakat itu. Kalau kita mau berzakat, insya Allah kemiskinan akan semuanya teratasi di Indonesia ini. Karena masih banyak orang yang lebih kaya daripada orang yang lebih miskin. Artinya lebih banyak orang kayanya daripada orang miskinnya di Indonesia ini. Maka kami dorong bagaimana ini masuk pada instrumen negara. Orang-orang yang berzakat itu bukan pengurang pajak, tapi bisa masuk pajak. Kalau sekarang kita punya uang 1 miliar, lalu dizakatkan umpamanya 100 juta. Kita masih berwajib pajak itu 900 jutanya. Karena hanya pengurang, artinya harusnya 1 miliar dikeluarkan pajaknya menjadi 900 yang dikeluarkan pajaknya. Kalau itu yang dikeluarkan 100 juta adalah pajak, maka orang udah gak perlu bayar pajak lagi. Dan orang bernegara ada spirit beragama. Sebagaimana sila yang pertama dalam Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Coba kalau ini bisa diterapkan. Hanya 2,5% kalau zakat profesi itu. Kalau pajak itu dari umpamanya 11% sampai 30%, ya, pajak progresif. Nggak seberapanya sebenarnya zakat yang dikeluarkan itu. Tinggal bagaimana Basnas dengan Lazis dan juga UPZ itu instrumen keumatan, pemberdayaan keumatan, bisa saja dibantu langsung bagi orang yang lapar,
diberikan tempat tinggal langsung orang yang nggak punya tempat tinggal, tapi bisa diberikan sebagai soft skill. Orang bisa berdaya dengan pelatihan-pelatihan itu atau modal-modal pekerjaan sehingga yang sekarang mustahik besok menjadi muzaki. Minimal tidak sebagai mustahik lagi meskipun dia tidak berzakat. Teori snowball pemberdayaan umat itu. Tinggal dibagi bagaimana Kementerian Sosial, pemerintah itu bisa membantu secara keseluruhan. Sementara Basnas itu berkenaan dengan keumatan. Sehingga zakat tetap kepada asnaf samaniyah. Ini penting untuk kami sampaikan karena sedang pembahasan naskah akademik perubahan undang-undang tentang zakat ini. Undang-undang yang sekarang sudah baik tapi belum cukup untuk mengcover tentang bagaimana muzaki, khudh min amwalihim shadaqah. Yang bisa dipaksa dalam hal ini zakatnya, begitu juga bagaimana untuk distribusinya lebih bersifat pemberdayaan selain juga kepentingan mendadak yang sifatnya konsumtif. Kalau ini bisa dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam konteks berbangsa dan bernegara, maka insya Allah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah rifah loh jinawi. Kita menjadi sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tunaikan zakat kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya, lalu kita bangun persatuan bangsa ini. Yang pernah saya baca di dalam literatur, bahwa umat Islam pada saat itu membayar zakat, sementara orang-orang non-muslim membayar pajak. Karena kita dalam konteksnya bukan negara Islam, tetapi jelas di sini instrumen beberapa hukum Islam menjadi acuan, menjadi referensi dalam hukum nasional, maka tak ada salahnya ketika zakat dimasukkan pada pendapatan negara dan instrumen untuk kebijakan fiskal, pemerataan, dan pemberdayaan kesejahteraan pada masyarakat. Mudah-mudahan dengan zakat kita dapat membersihkan diri kita, sekaligus memberdayakan, memberikan bantuan kepada kaum du'afa, fakir miskin, mu'allaf, ibnu sabil, gharim, dan fisabilillah, dan orang-orang yang memang membutuhkan dan berhak untuk menerima zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita mau lebih berdermawan, tambah lagi dengan sedekah dan infak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.